Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para jemaah, mari kita lanjutkan kegiatan pengajian. Walaupun sejenak kita sisipkan waktu kita untuk mendapatkan ilmu, dengan harapan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit jadi ilmu yang bermanfaat. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam kitab Hikam itu dijelaskan berkaitan dengan satu makalah berkaitan dengan jenis amal ibadah kita yang beda-beda. Dan ini kita harus memaklumi. Tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mal. Dari sekian ibadah yang kita lihat dari umat Nabi Muhammad, ini satu dengan yang lain berbeda. Kenapa berbeda? Dan kita harus maklum itu. Litanawwi waridatil ahwal, karena waridat, bisikan, dorongan dari Allah itu memang beda-beda. Kita nggak bisa memaksakan diri ya. Misalnya begini Pak, sejatinya amal kita, kewajiban kita hari ini untuk Bapak itu bukan mengaji sebenarnya, bekerja di kantor. Karena itu kiai ustadz kalau ngaji di kantor jangan lama-lama, bisa WhatsApp itu. Karena Bapak digaji bukan untuk pengajian, tapi Bapak digaji untuk bekerja. Saya pernah ditegur itu sama pengurus masjid karena terlalu lama ngasih pengajian. Akhirnya saya menemukan dalam kitab Hikam itu, oh ya memang benar itu. Tanawwa'at ajnasul a'mal bi tanawwu'i waridatil ahwal. Memang jenis ibadah, pekerjaan, tugas kita beda-beda antar satu dengan yang lain. Karena memang bisikan dari Allah, dorongan dari Allah beda. Misalnya kita naik ke atas ya, mulai dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain itu dikenal dengan nama yang berbeda. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin. Betul kan? Al-Amin. Rasulullah itu Al-Amin. Orang yang suaranya, oh ini lebih bagus ini. Mix saja beda suaranya. Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW misalnya dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin kan? Orang yang dipercaya. Padahal al-al yang lain itu banyak Pak. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa dikenal Kalimullah, orang yang berdialog langsung dengan Allah. Nabi Nuh, Najiyullah, orang yang diselamatkan oleh Allah. Nabi Isa, Ruhullah. Kan begitu kan? Sampai kepada sahabat beda-beda istilahnya. Umar, Al-Faruq. Kan begitu. Sayyidina Utsman, Dzunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Karena beliau itu nikah sama putri Nabi
yang beda-beda. Pertama nikah, kemudian wafat, nikah lagi dengan putri Nabi yang lain. Sehingga mempunyai gelar Dzun-Nurain. Para Nabi juga begitu kan. Nabi yang ganteng, Nabi Yusuf. Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman. Maksud saya cerita ini Pak. Saya ingin memaklumi antara saya dengan Bapak punya amaliyah tugas sehingga kita bisa takarrub kepada Allah dengan berbagai cara yang kita miliki. Dan saya harus memaklumi. Itu yang saya sampaikan. Makanya yang paling pokok dalam kesempatan ini saya tegaskan, mari semua ini berujung lillah. Karena Allah. Jadi ujungnya kira-kira Bapak kerja, saya bertugas mengaji. Ujungnya bagaimana sekiranya bertemu di satu titik, yakni ruhul ikhlas. Ruh ikhlas, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jemaah sekalian. Karena memang kullun muyassarun lima khuliqalah. Manusia itu antara satu dengan yang lain beda karena penciptaannya beda. Kalau saya karena latar belakangnya di pondok pesantren, yang ngomongnya tiap hari berkaitan dengan kitab kuning gitu kita. Kalau Bapak mau berperan di dalam kehidupan, mau pakai kitab kuning, salah-salah nanti. Jadi tempat kerjaannya apa yang bisa kita lakukan, disitulah kita bekerja. Dan Islam mengajarkan, ayo berbuat sebisanya kita, jangan sampai kita omong kosong ya Pak ya. Kadang-kadang kita itu disuruh maju, disuruh berbuat, alasannya saya masih terlalu muda gitu ya. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Yang tua disuruh, aduh saya sudah terlalu tua, saya nggak bisa. Yang kaya, aduh saya sibuk dengan bisnis, karena saya sibuk, nggak bisa saya membantu. Yang miskin juga begitu, wah saya nggak bisa bantu, saya nggak punya uang gitu. Orang bisa untuk mengatakan saya tidak bisa untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi sebaliknya kita juga bisa mengatakan saya bisa membantu dengan apa yang saya miliki. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini berkaitan dengan tanawu'at ajnasul a'mal li tanawu'i waridatil ahwal. Waridat minallah, bisikan dari Allah antara saya dengan Bapak beda-beda. Dan itu harus dimaklumi Pak. Dalam ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah keseharian pribadi-pribadi, saya ini wiridan, saya kasih tahu kepada Bapak, saya ini istiqomah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum 1000, itu setiap pagi itu. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, saya istiqomah dengan istighfar 100 minim, solawatnya pun solawat yang dikasih oleh guru saya itu. Kiai Khalil Sidogiri Pasuruan. Jadi solawat yang saya baca Ustaz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama ala nihayatali kamalika wa adada kamali. Saya baca itu paling sedikit 100. Katanya abah saya bilang, nanti kalau kamu istiqomah baca itu, separuh ilmunya kamu itu laduni katanya. Bapak mungkin laduni itu apa Kiai? Laduni itu ilmunya nggak usah belajar, bisikan dari Allah langsung. Ya saya kan dikasih ya, saya amalkan. Dan pas nyaman ke saya. Saya Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 sebelum saya doa. Lah, kiai yang lain enggak begitu. Saya tanya, panjenengan itu kok manjur sih? Mengobati orang, Pak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada kiai itu, kiai wuwur kan begitu. Kiai sumur, kiai sembur itu di istilah Jawa itu. Jadi memang ada kiai yang pakarnya itu kitab, ada. Dan biasanya duduknya di komisi fatwa. Ada kiai yang tugasnya berceramah. Ya seperti saya di komisi dakwah. Ada juga kiai itu, kiai sembur gitu. Jadi doanya itu manjur. Saya tanya, Pak Kiai sampean baca apa kok manjur? Jawabannya apa? Saya itu istiqomah Bismillahirrahmanirrahim setiap hari 1000. Oh, pantesan saya baca Bismillahirrahmanirrahim nggak manjur, wong saya nggak mengistiqomahkan. Lah ini para jemaah sekalian. Nah,
para ulama-ulama misalnya dulu, saya baca itu di dalam beberapa literatur itu, ada seorang cerita para solihin, ada namanya Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad. Kalau dia itu datang melaksanakan haji, itu aturan kan baca ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kan begitu kan? Ternyata Fudail bin Iyad nggak baca labbaik, doa yang lain. Kan ditegur kan? Kamu di sana kemari kok doanya tidak sama dengan orang-orang lain? Hanya baca sholawat. Ada yang begitu. Ternyata dia punya sejarah. Saya itu baca sholawat gara-gara ada peristiwa yang menyebabkan saya mantap dengan sholawat. Jadi jangan disalahkan, Pak. Ya, mohon maaf ya. Saya ngomong apa adanya. Di masjid ini, saya lihat, mohon maaf saya sebut, ada takbirnya begini, Allahu Akbar. Ada yang begini seperti saya. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada sendekapnya begini kan. Kalau saya begini, ada yang begini. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Kalau saya mulai asyhadu alla ilaha illallah mulai awal sampai akhir ngelihatnya ke tempat sujud. Baru kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah itu saya langsung melihat ke ini. Ketika illallah ke ini. Saya kutip dari kitab apa itu? Kitab Fathul Mu'in. Jelas kitab saya. Tapi kan saya harus terbiasa dengan toleransi ya. Karena masing-masing punya dasar, punya dalil. Ketika saya tanya kepada mas, sampean kok begini asyhadu alla ilaha illallah. Kok diginiin kata saya. Lah, ada hadisnya Pak Kiai. Apa ini? Ini hadisnya. Dan dimaknai Rasulullah itu wa yuharriku. Rasulullah itu menggerak-gerakkan. Jadi diartikan harraka yuharriku itu diartikan menggerak-gerakkan. Kalau saya kan menggerakkan sekali. Maka saya martikan kalau digerak-gerakkan itu makruh menurut saya. Lah inilah Pak tujuannya Pak. Mengapa ilmu pengajian semacam ini disampaikan untuk menambah pertama agar kita cara pandangnya terhadap kaum muslimin harus kembali kepada kalimatun sawa. Kalimatun sawanya apa? Yang penting ikhlas, gitu saja. Dan dia punya dasar, titik. Perbedaan-perbedaan di lapangan harus dimaklumi. La yungkarul mukhtalafih. Sesuatu yang khilafiyah, enggak usah ingkar kita. Misalnya sholat tarawih 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Biasa Pak. Enggak usah ingkar, enggak usah komen. Karena apa? Ini masalah khilafiyah. Wa innama yungkarul mujma' alaih. Baru kita tegas, kita ingkar kalau menyangkut masalah mujma' alaih yang sudah disepakati oleh ulama. Kok kita melanggar, baru kita tegas. Nah ini Pak. Sehingga energi umat Islam tidak habis menyoal hal-hal yang sebenarnya boleh kita berbeda. Selanjutnya para jamaah sekalian, saya sisipkan sedikit mengenai bulan Ramadan. Ayo kita semangat di bulan Ramadan ini, khususnya bagaimana sekiranya kita mendapatkan Lailatul Qadar ya. Bagaimana sekiranya kita sukses 5, sukses puasanya, sukses tarawihnya, sukses Lailatul Qadar, sukses Al-Qur'annya, dan sukses zakat infak sedekahnya. Sehingga nanti Ramadan pergi, kita tidak gigit jari, tidak menyesal. Aduh ya Allah, Ramadan sudah pergi padahal kita enggak ngapa-ngapain. Tapi kalau sudah 5 ini minim, saya harapkan bisa dipenuhi dengan baik. Itu Ustaz. Selanjutnya apa yang perlu ditekankan? Lailatul Qadar penting. Karena ini rahasia Allah ya. Wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tanggal berapa Pak Kiai? Enggak ada yang tahu. Sengaja dirahasiakan agar kita itu bersungguh-sungguh mengisi siang Ramadan dan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum para jemaah sekalian, Lailatul Qadar itu dikatakan khairum min alfi syahrin. Lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Ya artinya kalau kita baca Quran,
sholat tarawih, sholat berjamaah, bersedekah, wirid, zikir, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar sama dengan beribadah 83 tahun 4 bulan atau lebih baik daripada 1000 bulan. Lah inilah kehebatan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek-pendek, ya Allah. Saya ini baru 50 sekian, Pak. Tapi banyak teman-teman saya sudah meninggal. Banyak yang sudah wafat. Jarang orang yang sampai 80 tahun. Saya tanya kepada Kiai Ma'ruf Amin, Kiai, panjenengan umurnya berapa? Saya sudah senior, misbah gitu. Kan saya anak buah. Saya umurnya 82 tahun. Waduh. Jarang orang umur segitu. 83 tahun ibadah terus gara-gara kita mengisi Lailatul Qadar itu. Makanya para jemaah sekalian, saran saya mulai dari maghrib sampai subuh hatta matla'il fajar, jangan kosong kalau kira-kira Bapak merasa jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar ya. Jangan diem. Jangan diem. Jangan diam. Apa yang dilakukan? Apa saja. Mau baca sholawat, mau baca Quran, mau sedekah. Nah, secara khusus ada memang doa. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul. Ini perbanyak ini doa semacam itu. Ini para jemaah sekalian. Tapi pada intinya jangan sampai kosong dengan ibadah. Namun demikian sedikit saya ingatkan. Kalau tadi saya berbicara khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Lah ini harus ingat ini Pak. Ternyata ada satu hadis. Mudah-mudahan saya enggak keliru ini. Saya baca dulu. Hadisnya begini bunyinya. Inna man zana. Sesungguhnya orang yang berzina. Fihi di malam Lailatul Qadar. Au syariba khamran. Atau minum khamr. La'anahu Allahu wa man fis samawati ila mithlihi minal hauli tsani. Allah akan melaknat dan malaikat yang ada di langit juga akan melaknat orang tersebut hingga Ramadan yang akan datang. Fa inna man mata qabla ayudrika Ramadan. Sesungguhnya orang yang mati sebelum dia bertemu dengan Ramadan yang akan datang, falaisat lahu indallahi hasanah. Maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah sama sekali. Makanya ayo jangan sembarangan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian ini. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, saya tutup. Tutup Ustaz. Tutup ya, cukup ya. Saya bilang tadi, kewajiban Bapak ini kerja, bukan mendengarkan pengajian ini cuma tambahan Pak. Jadi jangan sampai terlalu banyak overdosis, salah kita. Gosap, itu gosap namanya. Waktunya kerja dibuat ngaji. Gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.